Musisi kenamaan tanah air Baby Romeo sempat mengalami pingsan hingga 2 kali. Hal ini dikatakan oleh sang istri Meisya Siregar saat ditemui secara langsung. Merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan kondisi kesehatan sang suami, Meisya Siregar bergegas untuk membawa sang suami ke rumah sakit. Bersyukur, Baby Romeo segera mendapatkan penanganan yang tepat hingga membuatnya kini sudah dalam masa pemulihan. Mengalami penyumbatan karena ada batu empedu. Kantong empedu milik Baby Romeo diketahui telah membengkak hingga 3 kali lipat. Hal tersebut tentu mengejutkan bagi istri dari pencipta lagu Bunga Terakhir itu. Bagaimana tidak? Pihak dokter menerangkan bahwa dari bengkak yang dialami oleh Baby Romeo bisa menyebabkan kantong empedu pecah dan menyebar pada penyakit lainnya. Segala pengecekan dilakukan oleh tim dokter untuk memastikan bagian yang tepat untuk dilakukan laparoskopi. Sempat merasa kesulitan memasukkan sebuah alat melalui tenggorokannya, dokter mengatakan kepada Meisya Siregar bahwa suara sang suami kemungkinan akan serak dalam beberapa hari hingga hilang sesuai dengan kondisi individual masing-masing. Namun bersyukur pasca siuman dari operasi yang dijalani, Meisya Siregar tak mendapati suara sang suami berubah seperti yang diberitahukan sebelumnya. Lantas seperti apakah Baby Romeo dan Meisya Siregar menceritakan awal pertama mengalami penyumbatan di bagian kantong empedunya? Dan seperti apakah pemulihan yang tengah dijalani oleh Baby Romeo pasca jalani operasi laparoskopi? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Baby Romeo beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kolik atau rasa sakit yang tak tertahankan di bagian perutnya. Rasa sakit itu mengakibatkan Baby Romeo pingsan saat berada di rumah bersama keluarga tercinta. Sebelumnya saat menjalani ibadah haji di Mekah, Meisya Siregar pun mengatakan bahwa suaminya tersebut juga mengalami pingsan karena rasa sakit di bagian perutnya. Lantas seperti apakah Meisya Siregar menjelaskan perihal kondisi yang dialami oleh sang suami hingga memutuskan untuk melakukan operasi? Dan bagaimanakah kondisi Baby Romeo pasca menjalani laparoskopi beberapa waktu lalu? Getting better ya, cuman ya masih karena biusnya udah hilang pelan-pelan ya, jadi ya mulai timbul tuh rasa uncomfortnya ya, maksudnya mulai kayak sakit dikit gitu. Terus tidur juga kita jaga untuk gerakan-gerakannya itu nggak bisa sembarangan tuh, langsung ke kanan sekarang sakit. Kemarin mungkin karena ada anti nyeri jadi nggak terlalu sakit. Nah, sekarang jaga itu. Iya, sebenarnya kenapa harus sampai diangkat kantong empedunya, karena memang secara indikasi itu udah harus secepatnya ditindak gitu, karena baby hari itu mengalami kolik hebat yang mana koliknya itu sampai ke punggung, sampai ke semua bagian perut kanan kiri bawah atas, dan itu tensnya cukup besar ya, RPM tinggi lah, ibaratnya mobil sport tuh ngegas mulu gitu loh, jadi nggak on and off, nggak hilang timbul gitu ya, tapi benar-benar stabil gitu dari siang sampai maghrib dia tahan sakitnya, sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi, terus dia bilang aku kayaknya mau pingsan gitu kan, sampai akhirnya kejadian lah tuh pingsan di depan, kebetulan pas lagi ada mama mertua aku, mamanya baby,
terus udah gitu di depan anak-anak, di depan aku semua pokoknya pingsan, kolaps. Terus sampai akhirnya udah diputuskan untuk kita bawa ke rumah sakit gitu. Nah begitu di rumah sakit baru ketahuan ternyata kondisinya dari hasil CT scan itu menunjukkan bahwa kantong empedunya baby ini udah membalon. Kenapa bisa sampai membalon? Jadi ibaratnya misalnya kantong empedu kita cuma 3 cm gitu ya diameternya, ini membengkak jadi 12 cm, jadi segini. Kenapa begitu? Karena di ujung saluran sini ada batu kecil gallstone atau batu empedu yang menyumbat. Mengalami bengkak hingga 3 kali lipat di bagian kantung empedu. Baby Romeo sempat mengira bahwa sakit yang selama ini dirasakan adalah asam lambung. Namun setelah melakukan general check up, ditemukanlah 3 buah batu empedu yang selama ini menyumbat kantong empedu milik Baby Romeo hingga menyebabkan bengkak dan kolik. Lantas, apakah yang menyebabkan Baby Romeo mengalami sakit yang berujung pada meja operasi tersebut? Oke, kalau menurut dokter penyebab ini adalah dari hasil kalau orang bilang tuh you are what you eat, itu benar ya. Jadi kebiasaan habit makan kita tuh dari zaman dulu 10 tahun kita kalau mundur ke belakang nih, baby dari sebelum nikah masih zaman pacaran. Memang dia tuh udah seneng banget makan, udah seneng kulineran. Ketemulah aku yang selamitan, cocok ya. Jadi kita tuh jodohnya di situ. Bukan punya selera musik yang sama, tapi kita juga punya selera makan yang sama. Nah, jadi kebiasaan makan atau habit makan ini yang akhirnya pelan-pelan lemak berlebih ini berubah menjadi gallstone atau batu. Lemak kolesterol. Lemak kolesterol. Jadi kalau liver itu berfungsi untuk memecah lemak, dia taruh kantong empedu gue titip nih baby, hari ini makan lemaknya banyak. Bayangin nggak, dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu dengan habit makan yang over, otomatis batunya itu makin banyak. Batu mau kecil mau gede makin berkembang makin banyak, dari mulai pasir tadinya, tapi kan multiple nih, banyak lebih dari satu. Akhirnya dari pasir naik jadi 0, sekian milimeter, naik sampai akhirnya segede gini gitu. Nah ini tuh sebenarnya buah hasil karyanya selama belasan tahun lah dengan habit makan. Nah makanya ya ini udah jalannya Allah lah, harus terjadi. Aku yakin di balik semua ini tuh Allah sayang aja sama kita, dilindungin dengan untuk ayo dong tobat gitu kan, ingat kita harus berubah gitu. Jadi berubah itu emang harus menyeluruh, nggak cuma masalah attitude, bukan cuma masalah spirituality, tapi juga habit makan, jaga kesehatan. Dia olahraga tuh alhamdulillah udah rutin, baby ngangkat beban. Cuma dokter concernnya adalah masalah lingkar perut. Baby latihan dada, latihan tangan, tapi kalau perutnya nggak nggak dilatih, otot perutnya nggak dilatih, dia nggak jalan kaki, dia nggak melakukan kardio, lemak yang udah menumpuk di perut itu akan membahayakan gitu loh. Jadi ya bersyukur sih, maksudnya kita jadi banyak banget sadar bahwa memang it's time sih, kalau nggak sekarang berubah ya amit-amit ya, bukan kantong empedu aja masalahnya, nanti bisa amit-amit bisa ngerembet ke penyakit-penyakit yang serius. Menjalani operasi untuk mengangkat 3 batu empedu tentu menjadi hal yang menyakitkan sekaligus mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan oleh Baby Romeo. Lantas seperti apakah sang suami bisa kembali bangkit pasca kejadian tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Cuap-Cuap Investigasi hanya di MOP Channel.
Sekian lama mengetahui bahwa dirinya menderita asam lambung, namun pola hidup yang dijalani oleh pria bernama asli Virgi Megananda ini tak pernah berubah. Gemar mengkonsumsi makanan berlemak hingga memiliki pola hidup yang tidak teratur, membuat lemak-lemak yang ada pada dirinya tak terurai dengan baik. Hal tersebut tentu yang akhirnya menjadikan batu empedu tersebut kian membesar dan melukai bagian tubuh Baby Romeo. Lantas sejak kapankah Baby Romeo menyadari bahwa dirinya tengah mengidap batu empedu yang menjadikan bengkak pada bagian kantongnya sebesar 3 kali lipat dari ukuran yang seharusnya? Dan adakah kesulitan yang kini dialami oleh Baby Romeo pasca jalani operasi? Oh iya, kantong empedu, batu empedu ini sebenarnya Baby tuh simptom asam lambung gak lama ya, Baby? Udah tahu. Berapa tahun ya? 12 tahun asam lambung. Cuman baru kolik karena kantong empedu ini baru kemarin. Kemarin tanggal 2 sebelum masuk rumah sakit. Tanggal 2 yang aku pingsan tadi. Di Mekah waktu haji. Ya itu, tapi kan itu masih belum tahu karena apa ya. Baby pingsan juga. Tapi nggak tahu nih karena apa. Karena hasil labnya waktu pada saat itu nggak ada mencurigakan. Nggak ada simptom apa-apa gitu menunjukkan apa-apa. Ada infeksi gitu ya atau apa segala macam. Jadi ya itu dia paling penting adalah kalau kita udah pingsan ya, nahan sesuatu hal yang pingsan tuh harusnya kita waktu itu ya mestinya bisa dicari tahu. Kita bisa cari tahu. Jadilah check up kenapa General nih? Check up, gitu. Kenapa yuk cari tahu yuk Beb gitu. Kenapa ya kamu pingsan gitu. Cuma waktu itu karena udah hilang gejalanya lupa. Nah itu makanya pelajaran nih buat kita semua. Kita harus sering follow up sinyal-sinyal yang dikirim ke badan kita, entah itu pusing berulang kayak atau sakit-sakit yang berulang-berulang itu sebenarnya badan kita lagi ngasih tahu kita gitu loh, ada yang nggak benar. Nah Baby udah pingsan nih yang kedua kali, kolik ya ibaratnya. Jadi sebenarnya ya untungnya belum terlambat lah, nggak sampai pecah kantong empedunya. Jadi alhamdulillah kemarin juga dia bulat, yaudah deh aku mau deh. Iya, kalau recovery alhamdulillah kemarin abis setelah operasi obat bius kan masih bekerja banyak. Kalau rasa sakitnya mungkin nggak terlalu berasa karena masih ada efek obat bius. Nah hari kedua recovery kemarin udah bisa jalan Baby, dokternya sampai kaget loh, kamu udah bisa jalan gitu kan. Alhamdulillah karena recovery tiap orang kan beda-beda individualis. Baby udah mobilitas, sudah segala macam. Cuma paling sholat aja pas pada saat sujud harus duduk sambil duduk karena kan ketekan loh bekas laparoskopinya itu kalau sujud itu kan menekuk gitu loh. Jadi dokter bilang Mas Baby pokoknya lihat aja mobilitas mana yang bisa dilakukan, kalau enggak jangan dipaksa ya gitu. Jadi begitu dia nyobain sholat mau sujud langsung, aduh ternyata sakit, tidur mau balik kiri, oh, ternyata masih sakit nih, pindah posisi. Jadi atur memang aja ini. Dan recovery-nya alhamdulillah sih so far aman nih Bebe. Kayak aku sesar ya kalau aku lihat ya. Natural, paling seminggu sekali dia udah harus kontrol ya, melihat jahitan, terus ngelihat perkembangan progresnya udah gimana, terus sama harus clean eating dulu, jaga makan karena badannya lagi adjust nih, baru kehilangan salah satu teamworknya kan, salah satu organnya, jadi badannya harus adjust dulu dengan makan makanan yang harus menjaga pola hidup menjadi lebih baik. Meisya Siregar sebagai istri tak merasa terbebani untuk terus mengurus pasangan hidupnya tersebut. Memperhatikan tiap detail apa yang menjadi kebutuhan sang suami, Meisya Siregar bersyukur dengan kondisi suaminya yang perlahan membaik. Sempat merasa khawatir lantaran aset berharga sang suami, yakni suaranya, diberitahukan akan mengalami gangguan, namun hal tersebut akhirnya terbantahkan saat Baby Romeo tersadar dan memanggil namanya. Lantas seperti apakah Meisya Siregar menjelaskan apa yang dikatakan oleh tim dokter mengenai hal-hal yang akan terjadi dalam diri Baby Romeo pasca operasi? Dan adakah aktivitas Baby Romeo yang terganggu lantaran harus fokus dengan pemulihan dirinya? Iya, ini ada cerita
cerita bagus, masya Allah ya, alhamdulillah dokter anestesinya kemarin pas ke operasi nyamperin aku gitu kan, diajak ngobrol. Baby tuh ininya kan lumayan berlemak nih si leher. Kodok. Jadi ini kamuflase ya pemirsa, baby numbuhin brewok tuh kenapa? Karena sebenarnya dia double chin. Jadi ternyata lemak baby tuh ngumpulnya selain di perut adalah di leher. Bagian sini tuh lemaknya banyak. Terus secara anatomi lehernya baby pendek. Nah pada saat laparoskopi itu salah satu prosedur dimasukin ventilator dari atas mulut. Itu kesulitan dokter anestesi. Jadi kalau orang anatominya lehernya kemungkinan akan kesulitan. Dan ternyata setelah operasi bener Mbak, tadi saya kesulitan masangin ventilator karena Mas Baby kalau dilihat kita nih misalnya tiap orang coba deh ngaca, ngelihat di kaca cermin terus kita buka mulut. Kalau kita bisa ngelihat amandel kita sendiri, artinya anatomi leher kita panjang gitu loh, dan nggak terlalu susah untuk buka mulut. Nah kalau baby kasusnya tertentu begitu dibuka saya nggak bisa lihat dalamnya, jadi agak effort untuk masukin ventilator. Bayangin dong besi dimasukin ke sini kan dari atas, saya kesulitan. Jadi nanti jangan kaget setelah sadar Mas Baby suaranya 3 hari akan salah. Akan hilang nggak dok? Mungkin individualis, beda-beda katanya gitu. Tapi yang jelas bayangin aja, karena alat masuk pasti nggak nyaman daerah sini dan bisa kemungkinan suaranya salah. Begitu siuman, sayang suaranya sama. Balik lagi kuasa Allah. Iya, dokter concern juga masalah itu ya, harus apa deh? Dibilangin dokter apa? Enggak, kalau dokter Rofi ini enak banget lah. Digestifnya sih oke ya. Dia sih santai gitu. Intinya kembali lagi ke individualis. Kalau Mas Baby santai, apapun yang bisa lakukan kayak kerja, ya asal jangan maksa aja. Kalau misalnya udah gimana ya udah istirahatin misalnya. Ya, aku kan mungkin lebih banyak lama ya di studio, mungkin di depan komputer atau sampai pagi kadang-kadang gitu kan rekaman. Nah itu mungkin ya kalau misalnya nggak kuat ya nanti aja dulu. Jadi nggak usah dipaksain. Jadi lebih Dr. Rofi lebih apapun yang dilakukan sekarang lebih ke relax aja, dinikmatin aja semuanya gitu loh. Nggak usah ada pressure gitu ya, bikin nyaman. Walaupun gitu. Tetap kalau dari dokter internis gitu ya, sama diet ya. Sama dokter gizi, concernnya adalah baby harus pelan-pelan merubah cycle jadwal seharinya yang kan dia kan hidupnya kan kebalik dari zaman pacaran, pagi jadi malam, malam jadi pagi gitu kan, pagi jadi siang, siang jadi malam. Jadi itu yang pelan-pelan harus dirubah karena biar gimana pun itu berpengaruh ke metabolisme. Mencoba untuk kembali memperbaiki pola hidupnya, Meisya Siregar berharap sang suami dapat menerima segala sesuatu yang telah diupayakan olehnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Belum juga hilang rasa sakit yang dirasakan akibat laparoskopi, kini Baby Romeo sudah memikirkan apa saja yang akan ia kerjakan selanjutnya. Memiliki jam istirahat yang selalu terbalik dengan orang-orang kebanyakan, Meisya Siregar akan berusaha keras untuk selalu mengingatkan sang suami agar lebih bisa mengatur tanpa memaksakan apa yang harus dikerjakan. Lantas adakah pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh Baby Romeo selama masa pemulihan hingga ke depannya? Dan apakah alasan Baby Romeo membawa pulang batu empedu yang telah berhasil ia keluarkan dari tubuhnya tersebut?
Makanan berlemak kan pasti. Makanan berlemak terus santan itu ya, yang berlemak sih karena kan tugasnya si kantong empedu kan mencerna lemak barengan sama liver kan. Nah otomatis dia udah nggak ada, akhirnya dia langsung dari liver setelah dipecah lemaknya dia langsung ke usus, jadinya diare. Jadi pantangannya kalau ditanya apa, untuk semua pengidap batu empedu atau kantong empedunya udah diangkat, udah nggak punya, udah di remove, yang harus dijaga adalah makan lemak. Tapi banyak orang justru yang wah jadi bebas makan lemak, mereka siap menerima konsekuensinya diare gitu. kita bawa kenapa? Karena ini kan momen ya. Mau cuci deh sih. Mau dipajang. Enggak, kalau Brasco bilang bikin kalung gelang di sini. Atau gelang. Gelang apa sih namanya? Ada emang gelang biji. Enggak, yang batu-batu itu gelang. Oh, kan tasbih. Harus banyak dong, Be. Dua kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Ya itu kan banyak tuh jadi harga tasbih. Tiga lah. Dijadiin manik-manik mungkin. Dijadiin manik-manik mungkin ya gitu. Yang jelas ini jadi kenangan lah karena kan apa momen ya gitu, dan juga kita jadi tahu. Kalau itu kayak dukun sih apa? Jadi cincin. Lu idenya. Kayak jimat ya kalau jadi kayak jimat cincin. nanti. Jadi kalau dua lagi kanan kiri gitu. Pemirsa di rumah yang berminat batu empedu baby kita akan lelang ya. Nanti ya, saya rapihin dulu deh. Ya, saya rapihin. Nanti dilapis emas 24. Merasa khawatir dengan kondisi sang ayah ketika buah hati baby Romeo dan juga Meisya Siregar kerap menanyakan hingga ingin selalu hadir dalam tiap prosesnya. Beruntung, baby Romeo memiliki keluarga yang hangat dan suportif hingga bisa menjadi support system terbaik bagi dirinya. Diantar dan ditemani oleh anak tertuanya ke ruang operasi, tentu membuat baby Romeo memiliki keberanian dan semangat lebih dalam menghadapi proses penyembuhannya tersebut. Lantas bagaimanakah Meisya Siregar menceritakan buah hatinya yang tak ingin jauh dari sosok sang ayah? Dan bagaimanakah cara Meisya Siregar dalam mengontrol kembali pola hidup baby Romeo yang kini harus lebih disiplin? Ya awal-awalnya sih pastinya drama lah ya, drama kayak oh papa nanti berapa lama operasinya, terus papa nanti siumannya apa, pokoknya aku mau nemenin papa, aku mau ke rumah sakit, aku mau ini mau itu. Jadi ya alhamdulillah kita juga bersyukur banget, terima kasih banget untuk rumah sakit ini yang ngasih banget apa ya keleluasaan gitu ya, dan pengertian untuk baby ini perlu loh support system ada di deket anak-anaknya, di deket mama gitu ya. Itu benar-benar apa ya berarti banget untuk pasien, karena pasien tuh menurut aku bukan hanya harus sehat secara fisik tapi mentally juga harus dipikirin gitu loh. Ketika dia lagi bisa bareng sama anak-anak, ditemenin, dia udah selesai siuman terus dia ngelihat anak-anak, itu kan membantu banget prosesnya. Ya itulah salah satu tugas istri ya, harus jadi satpam, harus jadi polisi walaupun dibenci gitu ya, walaupun dia bete, biarin. Karena aku bilang sama dia, aku nih cerewet gara-gara aku sayang sama kamu, aku pengen hidup sampai tua, sampai anak-anak kita nikah sama kamu, bukan sama yang lain. Jadi kalau aku cerewet lumayan mana sama kamu, bukan sama yang lain. Aku bilang gitu. Aku salah denger sih bapak. Hati lu. Aku bilang sama dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku bawel, tolong ya jangan dijawab, bilang aja iya sayang gitu. Aku senang. Jadi aku ngerasa nyerewetin tuh bukan kayak polwan, bukan aku kayak security yang ngebates-batesin bikin kamu stres atau bikin kamu kayak nih aduh banget nih bini gue gitu. Akhirnya kamu berontak gitu loh, tolong. Enggak kayak polwan dari dulu gini. Iya, jadi kalau aku orang Batak ya begitu. Ya baru regar bek-bek dulu tiap hari bawel itu karena sayang sama kamu. Iya. Dan bilang aja iya sayang, Beb, iya sayang, seneng loh aku digituin. Cukup kok kamu dengan bilang iya sayang, itu nenangin aku banget gitu. Jadi kemarin-kemarin kok kalau bawel dia cuma dikit,
balas gitu loh, ngejawab nggak kayak Pari gitu kan. Masa kayak begitu sih kalau Karena aku stres banget. emang kamu tuh begitu gak pernah sadar. Dikit. Ya elah gini dong. Kayak mandra gue. Perlu dikit. Kenapa sih jawab mulu? Bilang aja iya. Jadi kayak gitu terus kan biasa. Jadi Iya dong, aku ya, kan sering ngomong gitu. kamu harus siap seumur Iya, hidup. dong. Aku akan bawelin kamu, Iya, akan dong. jadi satpam kamu. Iya dong. Nah gitu. Keluarga tentu memiliki peran serta sangat penting bagi kehidupan dan keseharian tiap orang. Maka jagalah pondasi terbaik dalam keluarga agar segala sesuatunya terasa lebih mudah dalam menjalaninya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.